PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang HPP yang tadi telah disampaikan bahwa dalam Undang-Undang HPP seharusnya PPN 12% berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited. Yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah. Nomor 15/2023. PMK 15/2023 mengenai barang-barang yang dikategorikan mewah dan selama ini terkena PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Artinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN, seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok dalam hal ini. Saya bacakan ya, yaitu beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut, kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan transport atau freight forwarding, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, kemudian jasa kesehatan, pelayanan kesehatan medis, pemerintah dan swasta, kemudian jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang
yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit. Boleh dikasih nggak sama saya? Supaya tidak menimbulkan spekulasi. Tadi kan contohnya yaitu tadi private jet, kemudian yacht atau kapal pesiar, ada di dalam grup ya. Oke, itu PMK ini. Saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran. Ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lain. Jadi tadi private jet, dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian kelompok kapal pesiar mewah, kecuali yang untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, yacht, itulah yang kena. Udah, itu saja yang kena 12%. Oh, sama kendaraan bermotor gimana? PPNBM. Dan kendaraan bermotor yang kena PPNBM. Jadi itu saja yang kena 12%. Yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya? Nanti kami akan segera mengeluarkan PMK untuk mengatur sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tadi saya juga ingin sampaikan bahwa seluruh stimulus yang selama ini sudah diumumkan akan tetap berlaku. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden yang 38 triliun itu adalah hanya stimulus yang memang tambahan, tapi sebetulnya total stimulus adalah 265 triliun yang selama ini sudah kita sampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, yaitu bantuan pangan beras 2 bulan, Januari Februari, untuk 16 juta penerima, yaitu 10 kg, tetap diberikan. Kemudian pelanggan listrik, dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah diberikan diskon 50% selama 2 bulan. Kemudian JKP untuk pekerja yang mengalami PHK mendapatkan kemudahan akses. Perpanjangan untuk PPh final dari UMKM sebesar 0,5% dari omset sampai dengan tahun 2025 akhir. Dan UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak membayar PPh atau pajak penghasilan. Jadi 0 pajaknya. Kemudian juga tadi insentif PPh pasal 21, yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai 10 juta juga ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan untuk industri padat karya juga akan dilakukan untuk revitalisasi mesin dengan subsidi 5%, subsidi bunganya. Bantuan untuk jaminan kecelakaan kerja di sektor padat karya, di mana 50% iurannya dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dan insentif lain untuk kendaraan
berlistrik, kendaraan bermotor listrik, kendaraan hybrid, dan PPN untuk pembelian rumah yang selama ini sudah kita umumkan, yaitu dengan harga jual sampai dengan 5 miliar, atas 2 miliar pertamanya dikenakan diskon skema untuk PPN ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni, 100% diskonnya, dan untuk semester keduanya diskonnya turun 50%. Jadi semua stimulus tadi 265,6 triliun. Yang ada tambahan belanja tetap kita akan kelola di dalam APBN. Mungkin itu yang kita ingin tegaskan ya. Jadi PPN untuk semua barang jasa yang selama ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat tetap pada rate yang sama, tidak ada kenaikan 12% kecuali barang yang sangat-sangat mewah. Sementara stimulus yang sudah kita sampaikan tetap akan dilakukan. Kita berharap dengan kombinasi itu maka kondisi masyarakat akan jauh bisa diperbaiki, kondisi perekonomian, tekanan, dan juga tadi pertumbuhan ekonomi, terutama untuk kuartal ke-1 tahun 2025 bisa terjaga baik. Dan kemudian kita nanti akan mulai masuk untuk puasa dan Idul Fitri. Ini semuanya adalah tujuannya menjaga seluruh kinerja perekonomian. Dan yang ditegaskan Presiden, kita akan terus menjalankan instrumen perpajakan untuk menjalankan prinsip keadilan dan pemihakan. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.